Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifat Wabarakatuh dengan 3 digit NIM terakhir 033. Saya dari kelas praktikum B, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 10 praktikum sistem embedded mengenai FreeRTOS Middle. Kita akan membahas konsep inti untuk implementasinya. Langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu task. Task adalah unit eksekusi yang konkuren. Task adalah unit eksekusi dalam FreeRTOS yang mirip dengan thread ringan. Setiap task itu punya stack sendiri, prioritas dan konteks seperti program counter, registers, dan stack pointer. Untuk struktur tasknya itu adalah stack per task dengan TCB atau task control block dan parameter saat pembuatannya seperti nama, priority, stack size-nya, dan lain-lain. Kemudian untuk siklus hidupnya, yang pertama dia mulai dari create atau membuat, dan ready, dan running, menjalankan tugasnya, dan block yang terakhir. Block itu adalah misalnya delay, semaphore, queue, dan terakhir adalah deleted atau suspend. Oke, langsung ke scheduler preemptive berdasarkan priority. FreeRTOS menggunakan scheduler preemptive untuk task dengan prioritas yang lebih tinggi dengan menundukkan atau preempt task yang sedang berjalan dengan determinisme bergantung pada prioritas dan latensi ISR-nya. Nah, untuk preemptive itu untuk menjalankan tugas dengan prioritas yang lebih tinggi segera mungkin dan dengan untuk mengambil CPU saat ready atau siap. Lalu untuk time slicing, jika sama prioritas, scheduler dapat membagi waktunya dengan sintaks dengan fungsi config use time slicing. Dan untuk konfigurasinya itu atur prioritasnya, take rate, dan policy pada FreeRTOS config.h untuk trade-off determinisme dengan latensinya. Nah, selanjutnya untuk context switch dan stack manajemennya. Context switch menyimpan state CPU seperti registers, PC ke stack atau TCB task yang di preempt lalu memulihkan state task tujuan. Manajemen stack yang tepat mencegah corruption dan stack overflow. Nah, untuk praktik amannya, pertama alokasikan stack dengan cukup besar. Ukur pembinaannya dengan fungsi task stack depth type. Dan gunakan config check for stack overflow untuk deteksi dininya. Dan kurangi penggunaan rekursi dan alokasi lokal besar di dalam task. Selanjutnya untuk ISR pada RTOS dan ISR save API from ISR. ISR itu harus disingkat di sini. Saat berinteraksi dengan FreeRTOS dari ISR, gunakan API khusus standing from ISR, misalnya XQ send from ISR, XSemaphore give from ISR. Nah, dan juga hindari pemanggilan API text only dari ISR. Nah, itu aturan ini untuk meminimalkan pekerjaan di ISR dan mendelegasikan ke task via semaphore atau queue. Kemudian untuk API from ISR, dia menerima pointer untuk flag wake high priority dengan fungsi px higher priority task token.
untuk memicu context switch setelah ISR selesai. Nah, selanjutnya yaitu binary semaphore untuk ISR to text signaling. Binary semaphore ini digunakan untuk membangunkan teks dari ISR tanpa membawa data kompleks. Nah, untuk contoh patternnya yaitu ISR, X semaphore from ISR, kemudian teks akan menunggu X semaphore tag untuk mengambil tindakannya. Nah, untuk contoh penggunaannya, yang pertama external interrupt untuk menerima sinyalnya. Kemudian ISR akan memberikan binary semaphore. Terakhir, teks prioritasnya mengeksekusi pekerjaan I/O atau pemrosesan. Ya, selanjutnya untuk mutex dan priority inheritance. Untuk mutex, yaitu contohnya X semaphore, create mutex, melindungi resource bersama. Nah, FreeRTOS mendukung priority inheritance agar tugas berprioritas rendah yang memegang mutex tidak di priority inversion oleh tugas menengah. Jadi kapan kita harus menggunakan mutex? Itu gunakan mutex saat kita harus menggunakan untuk proteksi resource yang memerlukan kepemilikan yang secara eksklusif seperti I2C bus dan file system. Dan priority inheritance, owner mutex sementara akan naik prioritasnya saat tugas prioritas tinggi sedang menunggu dan mengurangi block time-nya. Selanjutnya Q, intertext communication and ISR to text data transfer. Q dengan fungsinya execute memindahkan data antar teks dengan aman. Dari ISR akan menggunakan fungsi execute send from ISR untuk mengirim event atau sampel data ke text consumer. Secara keunggulannya, yang pertama itu buffering data antar produser atau konsumernya, kemudian thread safe tanpa mutex tambahan, dan support untuk mapping receive dengan timeout. Selanjutnya untuk VIO tags dan VTEX delay yang non-blocking. Gunakan VTEX delay atau VTEX delay until untuk membuat delay non-blocking dalam tags. Ini memungkinkan scheduler menjalankan tags yang lain. Kemudian hindari juga busy wait pada GPIO polling dan menggunakan interrupt semaphore bila memungkinkan. Untuk patternnya yang efisien, GPIO interrupt, dia kemudian menuju ke ISR untuk memberi semaphore dan terakhir tags bangun dan akan membaca bit. Kemudian fungsi VTEX delay ini untuk melakukan sampling secara periodik. Nah, untuk fungsi VTEX delay until itu dia digunakan untuk menghasilkan akurasi periodik atau jitter yang lebih kecil dibanding dengan delay kumulatifnya. Selanjutnya pola I/O dan bus. Untuk external interrupt, encoder, UART, ADC atau DAC, dan I2C SPI. Untuk ringkasan pola perperiferalnya dan praktik terbaiknya untuk integrasi FreeRTOS, yang pertama contohnya yaitu external interrupt plus semaphore atau Q. Ini ISR itu diberikan secara singkat dan beri semaphore atau Q, dan teksnya itu untuk menangani debouncing, filtering, dan logging. Kemudian ada encoder 2 pin plus Q. Ini ISR untuk tiap edge akan mengirim data ke Q. Task akan mengakumulasi posisi dan filtering untuk throughput yang tinggi. Nah, selanjutnya ada serial UART plus Q. Ini RX ISR push mendorong bytes menuju Q.
Sini pemisah taksnya akan menerima, kemudian mengurai protokol dan membalas melalui TX taksnya. Kemudian selanjutnya ada ADC, DAC, pushtax, DMA plus ISR notification ke tax untuk pemrosesan batch. Nah, di sini DAC output itu diatur oleh tax yang menjaga timing dengan deterministik. Lalu yang terakhir ada I2C dan SPI plus mutex. Gunakan mutex untuk mengamankan akses bus bersama. Sini tax akan mengambil mutex dan melakukan transfer blocking, lalu akan melepaskannya. Oke, ini yang terakhir. Sini sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan menunjukkan hasil praktikum saat jadwal praktikum lalu. Sini, nah ini untuk programnya, untuk yang LKS itu, sini menggunakan sensor suhu DHT22 dan di sini juga menggunakan LCD untuk menunjukkan monitoringnya. Juga datanya itu akan dikirim ke serial monitornya. Di sini ini bagian konfigurasi pinnya sesuai dengan WIRE-nya. Ini pin DHT-nya yaitu pada GPIO 4. Dan di sini untuk pemetaan pin GPIO ESP32 untuk bus komunikasi SPI menuju modul SD card-nya. Nah, sini menggunakan modul SD card-nya juga untuk data. Dan ini pin SDHCL-nya. Lalu ini instansasi untuk pembuatan objek driver hardware-nya. Dan ini beberapa data untuk sinkronisasi. Ini objek penghubung handle untuk mutex. Ini berfungsi untuk mencegah terjadinya korupsi data akibat dua teks mengakses variabel global secara bersamaan. Dan ini untuk mengatur teks handle-nya, untuk mengendalikan manajemen teks ini. Nah, ini konversi satuan byte datanya. Kemudian masuk ke teks satunya yaitu LCD sebagai prioritas utama. Ini masuk void teks LCD. Dan di sini dia mengambil kunci mutexnya dan waktunya jika kunci sedang dipakai teks lain. Ini untuk menyalin isi variabel global ke variabel lokal yang cepat dan aman. Dan ini LCD clear untuk membersihkan seluruh tulisan pada layar LCD. Nah, di sini jika data sensor dinyatakan valid, maka LCD akan mencetak parameter suhu dan kelembapan pada display-nya. Ini. Nah, kemudian jika salah data sensornya dinyatakan tidak valid, akan menampilkan notifikasi error pada layar LCD. Jadi contohnya THT error, kemudian akan cek sensor perintahnya. Nah, ini ini untuk menunjukkan teks ini selama 1 detik untuk memberikan jeda refresh layarnya. Dan untuk teks 2 ini DHT. Nah, ini untuk konfigurasi, ini membuka pengunci token mutex-nya sebelum mengubah data memori variabel global. Oke, kemudian masuk ke teks 3 SD card. Ini prioritas ketiga lalu terakhir. Ini SD card memeriksa kondisi apakah inisialisasi awal hardware SD card berhasil terhubung ini dan akan menampilkan ringkasan statistik pembacaan media penyimpanannya pada di dalam SD card.
ke serial monitor PC. Jadi ini pesan yang akan ditampilkan oleh serial monitor itu informasi pada SD card-nya seperti total kapasitas itu namanya SD card, kemudian total pakainya dan sisa itu. Dan juga akan menunjukkan status SD card-nya apakah terbaca atau tidak. Jika tidak berhasil atau gagal, maka akan menunjukkan status SD card-nya itu tidak terbaca dan akan menambahkan perintah cek wiring, format, dan tegangan audio. Kemudian masuk ke setupnya seperti ini. Menunjukkan urutan prioritas. Untuk menentukan prioritasnya LCD priority 3 itu ini juga maksudnya levelnya tadi untuk yang tinggi. Dan ini untuk alokasi memori internal untuk sinkronisasi motor. Ini untuk proteksi apabila RAM gagal untuk mengalokasikan pembuatan aplikasi. Di sini ini LCD ITC ini untuk menuliskan tayangan sambutan awal pada saat program baru saja dijalankan. Dia akan tampil pada LCD-nya. Untuk THT mengaktifkan garis komponen THT. Untuk unit kemudian juga akan dilakukan tes fungsi pendeteksi komponen fisik RWD menggunakan chip select. Kemudian ini create task priority, kasih kerja task ke core CPU. Ini dengan sintaksnya kemudian ini untuk loopnya dibiarkan kosong tanpa instruksi karena seluruh kendali alur kerjanya sepenuhnya sudah diambil alih oleh scheduler internal FreeRTOS. Oke, jadi seperti itu yang dokumentasi prinsip hukumnya. Bukan. Bukannya mau keluar ya? Ya kan bukan alumni. Sudah saatnya keluar. Teman angkatanku. Dia keluar semester 2. Mirip kayak cewek. Sama saya bukan orang. Udah. Ya. Anjay, DTR. Kita isi dan dari DHT kita isi. Udah. Oke, kita selanjutnya akan dilanjutkan yang kedua berikutnya. Ini untuk program kedua. Oke, kita upload. Sukses, maka terus ketika tombol ini pencet akan interrupt dan LED menyala. Jika kita pencet kembali, akan menyala. Dan yang terakhir ini menggunakan ESP dan tadi yang menggunakan adalah percobaan modul 9 dari percobaan yang pertama dari modul 9, yaitu kita membaca sensor suhu DHT22, lalu nilainya akan ditampilkan pada
LCD I2C. Nah, di sini kita menggunakan program RTOS yang mana yang LCD ini I2C ini adalah priority task. Nanti dia akan menampilkan dari pembacaan hasil pembacaan dari si THT22. Nah, di sini ada syaratnya itu untuk menyimpan si THT22, namun kita ubah menjadi menampilkan storage yang digunakan atau sisa dari SD card. Ini adalah untuk wiringnya. Nah, di sini adalah programnya ya. Ini programnya. Panjang banget. Ini program. Dan ini untuk hasil di serial monitor untuk membaca storage dari SD card atau info SD card ukuran kartu dia 14 GB, total space-nya 14 GB, yang terpakai adalah 1 GB dan sisanya adalah 13,72 GB. Ini untuk hasil pembacaan dari suhu atau sensor THT-nya. Kita kembali ke kesimpulan. Jadi kesimpulan utamanya dalam menguasai FreeRTOS Middle ini dengan memahami konsep inti FreeRTOS untuk memberdayakan insinyur embedded untuk merancang sistem yang responsif, real time, dan tangguh. Nah, untuk dasar eksekusinya, task sebagai unit yang konkurensi, scheduler preemptif, dan manajemen konteks, switch atau stack. Dan untuk interaksi amannya itu dengan API ISR safe dan binary semaphore untuk signaling dari interrupt. Dengan proteksi sumber dayanya untuk multitext dan priority inheritance untuk mencegah data rest dan priority inversion. Dan ada komunikasi antar task. Queue sebagai mekanisme transfer data yang aman dan handal antar task atau dari ISR. Kemudian yang terakhir ada pola I/O yang efisien untuk mengintegrasikan peripheral dari GPIO, UART, I2C SPI, ADC DAC dengan pola blocking dan blocking yang optimal. Jadi sekian untuk presentasi tugas 10 praktikum sistem embedded kali ini mengenai FreeRTOS Middle. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang dan sulit untuk dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.